Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah rilis sebuah peraturan dari Kemenpan RB, yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang mengatur masalah jabatan fungsional. Peraturan ini juga mencabut seluruh peraturan dari Menpan RB yang mengatur masalah jabatan fungsional ya. Seluruhnya dicabut oleh peraturan ini. Nah, jadi baik, kita langsung saja ke pasal 1. Jadi ini dalam video ini hanya beberapa peraturan yang saya bacakan yang menurut saya itu penting ya. Untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu silahkan download dan baca ya. Mendownloadnya di Google bisa. Nah, ketikkan JIDIH Kemendikbud, kemudian pilih yang ini, kemudian pilih yang ini. Nah, kan ada. Ya kan, kita kembali ke sini. Di pasal 1 dijelaskan. Nah, ini pasal 1 ini maksudnya adalah ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Maksudnya yang kena dampak dari peraturan ini bukan hanya PNS, tetapi P3K juga. Nah, jadi yang dinamakan jabatan fungsional itu yaitu bisa PNS, bisa P3K. Nah, SKP-nya juga, penyusunan PAK-nya juga. Jadi sama ya. Baik, kita lanjut ke pasal 37. Nah, di pasal 37 ini dijelaskan masalah predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Ini masalah ini ya. Dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika sangat baik berapa angka kreditnya, jika baik berapa angka kreditnya, jika cukup berapa angka kreditnya. Nah, jadi kita itu setelah peraturan ini berlaku, maka angka kreditnya itu dihitung per tahun berdasarkan kinerja kita di dalam SKP. Misalnya baik, angka kreditnya berapa. Nah, jadi langsung begitu ya, tidak lagi seperti yang dulu. Nah, kemudian lanjut ke pasal 38. Kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Nah, jadi ada istilah sini, kenaikan angka kredit kumulatif. Kemudian di pasal 4, kelebihan angka kredit kumulatif di kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama. Jadi misalnya begini nih, kita misalkan mengusulkan dari 3A ke 3B, itu ada kelebihan angka kredit di situ. Nah, ketika kita ingin mengusulkan ke 3C, maka bisa digunakan kelebihan angka kredit itu. Jadi bisa saja kalau kita mengusulkan ke 3C nantinya itu tidak mencapai 4 tahun, 3 tahun bisa. Nah, begitu ya. Satu jenjang yang sama kan, jenjang 3A, 3B itu satu jenjang, 3C, 3D satu jenjang. Nah, ketika kita sudah di 3B mengusulkan ke 3C itu bisa diperhitungkan kelebihan angka kreditnya. Jadi begitu ya. Nanti saya tampilkan di sini masalah organisasi provisi juga di sini bahwa setiap ASN itu wajib memiliki organisasi provisi. Misalnya guru, PGRI ataupun IGI. Nah, di sini masalah peraturan peralihan. Ayat 1 Pasal 57 ayat 1, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan jabatan fungsional masing-masing disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 31 Desember 2023. Nah, jadi semuanya ASN yang sudah memiliki angka kredit akan dikonversikan ke dalam peraturan yang baru paling lambat 31 Desember 2023 ya. PAK-PAK-nya itu, nah yang memiliki PAK itu akan disesuaikan ke dalam peraturan ini paling lambat 31 Desember 2023. Angka kredit yang ini, nah yang ini yang mana ya,
yang ini yang ini. Semula kan kita 3A itu 100, lalu kita mau ke 3B nambah harus diperlukan 50 sehingga 150. Nah sekarang itu beda, setiap jenjang itu dimulai dari 0. Jadi kita 3A mau ke 3B itu dihitungnya mulai 0 sampai 50. Jadi angka 100 itu dihilangkan. Jadi tidak begitu sulit juga ya, hanya menghilangkan angka 100-nya itu saja, ya kan. Misalnya lagi dari 3A ke 3B kan masih satu jenjang nih, baru dijumlah. Nah kan, lalu menyambung dia dari 3A, dari 3B ke 3C, lalu menyambung dia dari yaitu 50 sampai 100. Ya kan, dari 3B ke 3C dia menyambung, yang diperoleh tadi 3A ketika ke 3B itu sudah angka kreditnya 50, maka dia ke 3C menyambung dari 50 menuju ke 100. Makanya tadi bisa saja ketika dia ke 3B ini sudah angka kreditnya sudah 60, sehingga dia ke 3C hanya memerlukan angka kredit 40 begitu. Nah ini juga ahli muda nih, ketika dia sudah di 3C mengusulkan ke 3D, maka dia dihitung dari 0 lagi, 0 sampai 100 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. Proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu, menurut pasal 58 ini, masalah SKP atau angka kredit yang sudah disusun pada tahun 2022 sebelumnya, 2002, 2021 dan sebelumnya itu masih menggunakan, contohnya untuk guru, Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, yang ini ya kan, angka kredit ini, yang mana jika mengajar untuk golongan 3A jika baik 10,50 kan begitu. Nah, kemudian di sini anggota PGRI 0,75 kan begitu ya. Nah, itu bisa digunakan sampai tanggal 31 Desember 2022. Ya kan? Kemudian paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Kenapa paling lambat? Karena setelah 30 Juni 2023 peraturan seluruh peraturan masalah Permenpan RB nomor berapa, masalah yang mengatur masalah jabatan fungsional itu akan dihapus. Jadi mau tidak mau ya, di tahun yang belum mengusulkan dupak ya, di tahun 2022 harus mengusulkan dupak. Ini menurut saya ya, harus mengusulkan dupak. Mengapa? Karena jika belum mengusulkan dupak di tahun 2022, maka angka kreditnya itu dihapus pada 1 Juli 2023. Ya, itu kan 1 Juli ini kan berlakunya peraturan ini. Ketika berlakunya peraturan ini, maka dihapuslah peraturan masalah angka kredit sebelumnya, yaitu Permenpan RB misalnya yang untuk guru ya, Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 itu dihapus. Jadi menurut saya saja ya, kalau salah bisa tolong dikoreksi. Kita itu mau tidak mau harus menyusun SKP ataupun dupak di tahun 2022 ini, ya kan? Jika belum, bagi yang belum, begitu ya. Kemudian ketentuan penutup. Di sini pada saat peraturan ini mulai berlaku, penilaian angka kredit 37 ini periode di kinerja mulai 1 Januari 2023. Nah, jadi Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 masalah ini nah ini Permenpan RB nomor ini kan masalah SKP yang baru nih, itu mulai diwajibkan 1 Januari 2023.
Jadi mau tidak mau lagi harus menggunakan format SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, tetapi begini, ini kan di pasal 38 di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini menjelaskan bahwa ini kan masa transisi. Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil masih berlaku paling lama 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Jadi di dalam tahun 2022 jika membuat SKP dengan format Permenpan RB tahun 2021 itu bisa selama di tahun 2022. Nah, jika menggunakan SKP yang menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, yaitu masalah SKP yang baru ya, yang menggunakan kuantitatif dan kualitatif itu sistem tadi ya, tidak lagi menggunakan angka kredit tetapi hanya menggunakan nilai-nilai kinerja tadi, misalnya baik, sangat baik, ataupun cukup. Nah, itu bisa. Jadi di SKP tahun 2022 bisa menggunakan SKP format nomor 8 tahun 2021. Ini dalilnya di pasal 38 bisa menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, ya kan ini. Karena ini dijelaskan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan diundangkannya pada tanggal 3 Februari 2022. Jadi bisa menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 untuk tahun 2022, bisa menggunakan juga untuk tahun 2022 dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Begitu ya, sudah jelas ya. Kita kembali ke sini. Nah, jadi pasal 60 ini menjelaskan masalah pencabutan Permenpan RB. Oh, banyak benar di sini. Banyak benar. Nah, ini dicabut. Nah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2023. Makanya tadi tanggal 30 Juni 2023 itu paling lambat untuk menggunakan, bagi yang masih menggunakan Permenpan nomor 16 tahun 2009 untuk jabatan guru misalnya, yang ini ya. Jadi mau tidak mau bagi kita, menurut saya harus membuat SKP dan dupak agar angka kredit yang belum diusulkan itu bisa dihitung. Karena kalau tidak diusulkan, angka kreditnya itu akan hangus. Menurut saya bisa diluruskan nanti ya bagi Bapak Ibu ya, jika saya itu salah. Nah, di sini lampirannya nih yang menjelaskan tadi, yang per tahun tadi, angka kreditnya per tahun tadi. Nah, di sini berdasarkan nilai SKP yang ini. Nah, SKP di sini, nah yang ini contoh SKP-nya. Oh, ini tidak ada ya. Nah, jika di SKP itu yang Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu nilainya baik, maka angka kreditnya bagi untuk 3A ya, contohnya untuk 3A, maka angka kreditnya adalah 12,5. Jika nilai SKP-nya itu baik, maka angka kreditnya 12,5. Ya kan? Jika sangat baik, maka angka kreditnya 18,75. Jadi ini dibagi lagi, yang mulanya itu 50 dibagi lagi di dalam per tahun, sehingga setahunnya kita itu minimal harus memenuhi 12,5 ya. Nah, untuk yang nilai kinerjanya itu baik, jadi 12,5 angka kreditnya. Nah, begitu ya. Baik, dalam kesempatan ini juga saya informasikan bahwa penyusunan dupak yang seperti yang dulu, peraturan kepala BKN nomor 14 tahun 2010 ini sudah tidak berlaku lagi, dicabut oleh peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Nah, jadi dupaknya juga berganti dengan format yang baru. Nah, ini seperti ini formatnya.
Nah, di sini saya sudah mencari ya di Google, belum menemukan contohnya untuk guru bagaimana. Nah, ini contohnya formatnya jadi seperti ini. Nah, tuh kan ada perubahan angka kredit seperti ini jadinya. Oh. Ya. Nah, ini. Nah, jadi peraturan BKN yang seperti ini formatnya ini sudah tidak berlaku lagi, berubah kepada peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Baik, hanya ini yang saya informasikan. Jika ada informasi selanjutnya nanti saya akan, insyaallah saya akan videokan kembali masalah ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan. Saya Yunandar Hiryansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.